Nah, ini dia. Halo, halo. Halo kok. Halo, halo malam, Malam-malam Kak Mas. Rifan. Malam, Aduh, saya malam. deg-degan banget nih. Kenapa, Bisa kenapa ya kok? ketek-dekan? Panggil Mamat nggak apa-apa kan ya? Ya, nggak apa-apa. Panggil Mamat aja kok. Oke, ya soalnya panggilan akrabnya kalau di sosmed nih, Mamat biar lebih biar lebih cair ya. Betul, betul. Halo Biar Bang lebih akrab Mamat. kok. Halo Kak Iya. Rifan. Gimana kabar, Mamat? Baik-baik kok, baik. Ini Eh, beneran deg-degan nih. Kak Rifan gimana kok? Apa kabar kok? Baik, baik, Mamat. Thank you. Thank you ya udah collab bareng ya untuk IG Live malam hari ini. Ya, jadi buat teman-teman eh, Mas Dani Rahmat atau biasa di sapa Mamat ini banyak banget nih ngobrolin seputar tentang personal finance ya, tentang tips-tips keuangan juga. Nanti teman-teman juga Hmm, bisa follow Instagramnya @dani_rahmat ya, betul ya, ya. Muhammad ya, Betul, betul kok. betul ya. Nah, Oke jadi kok. ya, nah jadi Muhammad juga sering nih, saya lagi liatin nih, wah ini kayaknya menarik nih konsep 300 kali gaji. Itu kan mungkin buat teman-teman, waduh, mungkin nggak ya bisa bisa dapet gitu atau itu sesuatu yang di luar angan-angan. Nah, mungkin kita bahas malam hari ini kali ya, Muhammad ya. Siap, siap, siap. Siap Nah, kok. jadi buat teman-teman yang mau tanya, boleh ke saya, boleh ke Bang Mamat, ya nanti bisa tulis di kolom Q&A, ya nanti kita akan bahas ya. Nah, mungkin pertama saya pengen Siap. tanya-tanya dulu nih, eh, apa namanya mengenai konsep 300 kali gaji. Nah, Ya, ya. kenapa harus 300 kali gaji dan mungkin nggak sih untuk orang yang ya kita nggak bilang yang superior banget lah ya, tapi Ya, ya. orang yang mungkin katakanlah saat ini sedang merintis karir ya, kemudian juga kalau misalkan usaha, mungkin usahanya juga baru mulai, bisa nggak sih mencapai 300 kali gaji tadi menurut Ya. Mamat? Ini kok sebenarnya 300 kali gaji itu bukan konsep yang luar biasa. Ini kan kayak ngomongin apa gerakan FIRE ya, Financial Independent Retire Early atau ngumpulin dana Mm-mm, pensiun. Sebenarnya di mm-mm, apa kita ngikutin konsep the rule of 4% kan ya. Jadi mm, apa namanya penghasilan kita tahunan itu dibagi 4%. Itu kan dapatnya 25 kali penghasilan tahunan kita. Jadi kalau betul. dijadikan bulanan itu jadi 300 penghasilan bulanan. Nah, pertanyaannya kan, Hmm, apa harus penghasilan? Bisa nggak dari pengeluaran? Ya, sebenarnya hmm, jawaban saya sih bisa-bisa aja. Senyamannya kita, mm-mm. kita itu nyaman hidup dengan pakai angka pengeluaran atau angka penghasilan nih. Karena ternyata kemarin waktu ngobrol kok, itu ada orang Mm-mm. yang pengeluarannya itu lebih gede daripada penghasilannya kok. Jadi kalau kayak Hmm. gitu kan ya harus dihitung dari pengeluarannya ya. Ah, I Kayak see, gitu. I see. Oh, berarti kita gini kali ya, mungkin tergantung konteksnya. Kalau misalkan si A, dia penghasilannya 10 juta, tapi pengeluarannya misalkan 6 juta, berarti pakai yang lebih gede, yaitu penghasilannya. Tapi kalau Penghasilannya. si tapi kalau si B katakanlah dibalik nih, penghasilannya 6 juta tapi pengeluarannya bisa 10 juta. Berarti dia pakai pengeluarannya. Nah, Intinya pengeluarannya. Betul. intinya mana yang lebih gede antara penghasilan sama pengeluaran. Betul gitu ya? Betul, biar bisa tetap nyaman kok. Dan ini sebenarnya Oke. bisa sih dicapai gitu dengan investasi. Kayak Korifan sendiri Hmm, kan sebenarnya sekarang udah financial independent kan ya. Kalau betul. saya baca-baca Instagramnya gitu kan, wah ini kayaknya udah nggak kerja lagi, maksudnya nggak kerja kantoran kayak saya yang hashtag pengabdi gajian gitu ya kok ya. Nah itu caranya kayak gimana kok? Saya penasaran ini. Ya, jadi kalau dulu saya juga sama, Mamat. Dulu kan saya mulai dari 2008 mulai invest ya kan. Nah, cuman Hmm. tentu modal belum sebesar seperti saat ini. Nah, jadi yang saya lakukan juga sama. Saya waktu itu kerja juga. Jadi saya pernah Hmm. kerja di beberapa perusahaan national company, ada juga multinational company juga. Jadi kurang lebih itu 2008 sampai terakhir itu 2016.
gitu. Nah, I kemudian see. selain itu sama saya juga adalah side hustle. Jadi sebelum sekarang kan banyak ya konsep side hustle Ya, juga gitu kan. Nah, sama dulu juga ada side hustle juga gitu. Jadi pernah tuh waktu itu gini, mungkin cerita dikit boleh ya, Mat ya. ya boleh boleh kok. Penasaran Eh, soalnya. eh, ya, jadi apa namanya kalau waktu kuliah ya adalah usaha patungan sama teman-teman gitu kan. Nah, terus kemudian juga pernah Hmm. ini yang menarik tuh waktu Mama tahu ini nggak? Tahu Smart TV. Oh TV iya yang ya, bisa apa namanya bisa bisa YouTubean, bisa betul betul. streaming, bisa internet. Itu kan waktu tahun-tahun 2009 2010-an itu kan masih sesuatu yang langka banget, betul Betul, kan? belum banyak ya. Nah, belum banyak. Kalau sekarang kan emang udah banyak banget dan harga juga udah relatif murah, ya kan? Nah, dulu Hmm. itu ke saya pernah juga kayak semacam impor dari luar, Ah, dari China gitu kan, pakai Alibaba juga dulu, iya iya. ya kan. Nah, jadi apa saya impor ini apa namanya impor kayak dongle bentuknya kecil Mhm. gitu kayak USB Ya, apa sama teman saya juga. Nah, jadi kita import dongle itu kemudian kita taruh di smart TV. Taruh di TV biasa. taruh di TV biasa. Nah, Oh, I nah see. modalnya itu satu dongle itu kurang lebih mungkin sekitar 300 ribuan something dan dijual di sini itu dengan harga range-nya sekitar 700 sampai 900 ribu gitu. Wah. Nah, waktu itu belum banyak yang main tuh, ya kan? Jadi Iya itu iya iya. salah satu set hustle yang saya jalanin juga dulu waktu 2009 2010. Jadi kita bikin tagline-nya gini. Sorry. Jadi kita bikin tagline-nya adalah pingin punya smart TV dengan harga di bawah 1 juta. Nah, beli Oh, I dongle ini. see. jadi kan, I jadi kan, see, I oh see. ya kan gila bisa internetan, bisa YouTubean, Iya, ya kan betul. di TV dengan Langsung di harga TV. di bawah 1 juta. Kalau sekarang kan mungkin udah, iya. Kalau sekarang mungkin kan TV yang 3 juta, 2 juta itu juga udah bisa sekarang, gitu. Ah, Jadi I itu see. sedikit sedikit cerita Iya, lah iya. dulu, gitu. Tapi intinya sih balik lagi, kalau saya waktu itu dari kerja juga. Kemudian dari hasil gaji, bonus itu Mhm. sama lah dialokasikan ke mana namanya ke ini ke RDN. Jadi tiap bulan ya Oh, kan, tiap bulan apa namanya disisihkan, disisihkan, disisihkan. Nah beruntungnya itu saya termasuk orang yang juga sama nih frugal living juga. Nah, ah, jadi mungkin sebelum konsep frugal living sekarang juga banyak ya. Nah, iya, jadi iya. sebelum konsep frugal living itu mengemuka dulu dari dulu emang juga udah hemat gitu loh. Jadi kayak singkat cerita mungkin satu aja supaya nggak kepanjangan. Misalkan kayak makan lah, sesimpel kayak makan Mhm, gitu ya. mhm. Jarang gitu makan di luar di mall karena kebetulan kantor-kantor yang saya sempat kerja itu semuanya dekat sama mall, dekat Grand Indonesia, Oh, dekat itu godaannya godaannya gede gede banget banget tuh. tuh. Iya, iya. Gede banget. Ya dulu waktu di Astra sempat di Astra tuh di Sunter, ya kan itu dekat sama Mhm. apa namanya Mall of Kelapa Indonesia, Gading, MKG, iya. Kelapa Betul, Gading betul. area, ya kan. Terus waktu sempat di McKinsey, di Excel itu juga dekat sama mall-mall pusat gitu kan. Iya, Waduh itu iya. kalau nggak ditahan godaannya gede banget gitu. Tapi sesederhana kayak itu aja sih, mantap apa namanya. eh ngerem juga ya intinya adalah Mhm, punya mhm. tujuan ya kalau bisa nih punya impian sebelum umur 30 kalau bisa udah financial independent tadi gitu. I see. Uh, Jadi tetap ya kak uh, ya, harus harus investasi, harus ada side hustle juga gitu ya kak ya. Dan tetap bener hemat ya. bener jadi 3 arah tuh ya kan satu arah Iya, iya. kita ini apa namanya berusaha supaya dapat income kalau bisa lebih dari satu income lebih bagus ya Betul, kan terus betul, betul. kemudian dari sisi pertahanannya ya kita jaga lifestyle kita dulu tuh untungnya gini untungnya tuh dulu ya belum zaman sosial media Wah, iya. ya Sosial kan media jadi mah kayak parah sih emang. iya, jadi dulu tuh saya cukup beruntungnya karena belum zaman sosial media gitu. Jadi kayak pas Hmm. lagi ngumpulin itu ya apa yang mau di apa pamerin gitu. Misalkan kayak
makan enak. Terus siapa yang tahu? Kalau sekarang Betul, makan betul. enak, terus Di foto, foto ya ya. kan, terus udah gitu di-share, ya kan. Lah kalau dulu belum zaman Instagram, belum zaman sosmed, mau pamer ke Iya, iya, siapa? betul. Paling Facebook ya kok ya. Heeh. Paling Facebook, tapi Facebook kan lebih kayak buat pertemanan ya nggak sih? Iya, heeh. Nggak enak kalau pamer-pamer ke Iya, teman kan. iya. Apaan sih lu kayak gitu? Iya, iya, iya. Gitu. Tapi anyway, pas pas Mamat, apa namanya, mulai kayak campaign yang 300 kali gaji segala macam, itu kalau boleh tahu respon dari teman-teman gimana? Ada yang malah insecure kah atau banyak wah pasti bisa nih atau gimana kalau yang Mamat Nah, lihat? untungnya nih ya kok ya, banyak yang kemudian jadi terpacu. Jadi kayak mereka semakin semangat dan jadi kayak oke Hmm. deh kalau misalkan mau ngopi gitu kan. Wah iya, belum Hmm. 300 kali gaji gitu. Tapi Hmm. ada juga yang apa nanya gitu kan. Emang lu ngomong-ngomong kayak gitu udah tercapai, Mat? Kayak gitu kan. Saya jawab, Hmm. ya belum. Kalau misalkan saya sudah tercapai, saya udah nggak jadi pengabdi gajian lagi gitu kan. Sampai sekarang masih pengabdi gajian. Jadi masih menuju ke sana lah, saya bilang gitu. I Tapi see, I see. syukurnya masih banyak yang semangat loh, masih banyak yang terpacu jadi, wah iya bener nih. Jadi udah lebih apa Iya, namanya, tujuan yang mau dicapai itu jadi lebih konkret gitu ya. Angkanya 300 betul. kali gaji gitu. Betul, betul. Kalau kalau saya ngeliatnya mungkin itu konsep yang lebih mudah dicerna sama teman-teman ketimbang 4% rules. Meskipun tadi intinya sama kan ya. Iya, Tapi kayak intinya kalau sama. 4% rules kan kayak mesti ngitung gitu kan, 4% Maksudnya dari ini gitu apa gitu kan. kan. Maksudnya apa gitu kan. Tapi kalau 300 kan, oh tahu nih pengeluaran saya sekian atau tadi penghasilan saya sekian, pokoknya harus kali 300 dulu gitu kan ya. Betul, betul kok, betul kok. I see, I see. Tapi ngomong-ngomong, kalau tadi kan Mama sempat bilang supaya tercapai itu kan dengan investasi. Nah, kalau investasi itu kan ada banyak ya jenisnya. Ada peer to peer, ada Hmm, hmm. saham, ada deposito. Nah, sempat tuh lihat di salah satu postingannya Mama juga. Apa kalau nggak salah ya, jangan banyak di deposito intinya gitu, tapi lebih Iya, banyak iya. peer to peer atau saham, terus kemudian kalau dapat dividen di reinvest lagi. Nah itu Di mungkin boleh reinvest lagi, di betul. share nggak ke teman, di reinvest lagi, boleh di share nggak ke teman-teman konsep yang mungkin lebih konkretnya atau pilihan investasinya tuh seperti apa sih? Ya, ya. Gini kok, teman-teman ini ya ketika membaca konsep itu 300 kali gaji, mereka udah lebih bisa nangkep gitu kan. Terus kemudian gimana cara Mm-mm. ngejarnya gitu ya. Mereka bilang berat gitu. Nah, saya tanya ke mereka, selama ini udah investasi belum? Ternyata banyak yang Mm-mm. udah beli saham, udah beli obligasi, udah apa namanya P2P lending. Cuma mereka itu nggak memperhatikan ininya kok apa hasil-hasil rutin yang mereka terima passive income-nya itu nggak dijagain. Jadi masuk ke rekening, Mm-mm. terus mereka pakai aja beli listrik, terus beli boba gitu kan, bayar apa gitu. Mereka nggak pernah ngecek tuh Mm-mm. sebulan sebenarnya dapat dari obligasi Mm. berapa sih, setahun dapat dari dividen Mm. itu berapa sih, mereka nggak pernah ngecek kok. Nah itu yang kemudian Mm. saya bilang, ini justru apa namanya bagian penting kalau misalkan kita itu mau lebih cepat mengejar 300 kali gaji ini. Meskipun ya 300 kali gaji bukan Mm. semuanya kita yang ngumpulin gitu kan ya, karena ada JHT, ada dana pensiun segala macam. Cuma Mm. dari Mm. porsi Mm. kita, yang investasi kita itu ya kudu bener-bener teliti nih. Jangan sampai obligasi kan kalau misalkan belinya cuma 20 juta, 30 juta, masuk ke rekening itu kayak cuma 30 ribu, 40 ribu kan kok ya. Jadi nggak Betul. banyak-banyak amat sebenarnya, nggak kerasa. Mm. Nah, Mm. gara-gara nggak Mm. kerasa, mereka mikir, wah nggak ada gunanya juga ya beli obligasi gitu. Padahal ya itu penting buat Mm. dikumpulin, jadiin satu buat misalkan hasil itu dibelikan saham lagi, terus habis itu dividen dibelikan saham lagi dan sebagainya gitu kan ya kok ya. Bener gitu nggak sih Betul, kok konsepnya betul. kok? Iya, kalau saya gini, Mat, agak unik sih. Jadi dulu tuh kalau pas kan saya pas di saham itu kan 2008. Ini jujur ya, ini Hmm, agak-agak sedikit menyalahi aturan apa namanya konsep dari financial planning sebenarnya kan kalau dari hmm, konsep hmm. financial planning itu kan sepengetahuan saya diajarkannya lebih ke kalau belum mulai investasi mulai yang aman dulu deh ya kan.
Misalkan Oh kayak iya iya. reksadana pasar uang, atau misalkan ya mentok-mentok misalkan kayak reksadana pendapatan tetap dulu, atau kalau misalkan belum ini Hmm. ke reksadana apa saham yang masih dikelola Ya, oleh MI gitu kan ya. Kalau MI. saya dulu mungkin karena memang apa ya, mungkin emang jalannya nggak dikenalkan dulu ke instrumen-instrumen tersebut, jadi langsung nyemplung di saham. I Jadi see. iya, jadi langsung nyemplung tuh di saham gitu kan. Jadi 2008 Hmm. dikenalin sama teman-teman karena dulu kan kuliah di UI. Ya. Dulu dulu saya ngambilnya itu ekonomi, tapi ekonominya manajemen pemasaran, Mamat. Jadi bukan manajemen keuangan. Ah, I Seneng, see. Iya seneng ya. sama mata-mata keuangan, tapi nggak atau males ngikut ujiannya, kasarnya gitu. Nah, jadi udah males ikut ujiannya lah, ambil pemasaran aja deh, lebih santai gitu kan. Hmm. Tapi banyak tuh baca-baca atau diskusi sama teman-teman yang kebetulan waktu itu circle-nya lebih banyak teman-teman yang ngambil keuangan, Ahmad. Ah, Gitu. I see. Jadi udah ketemu ya Nah, dari aja. awal ya. Betul. Jadi sama teman-teman itu ya dicemplungin lah ibaratnya ya. Hmm. Udah apa namanya, yuk kita buka rekening saham apa segala macam. Ya udah dari situ mulailah kenal saham. Jadi journey-nya saya tuh mungkin nggak seperti kebanyakan orang yang taunya step-step yang benar gitu. Reksadana pasar uang dulu, reksadana pendapatan tetap dulu, enggak, langsung ke saham.